Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Roni Fadli SCMM. Perkenalkan, saya Vivi Fauzia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh return on asset dan earning per share terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. PT Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kinerja keuangan perusahaan ini sangat penting untuk dianalisis guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga sahamnya. Jadi, return on asset dan earning per share merupakan dua indikator keuangan penting yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Jadi, ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, sedangkan EPS mengukur laba perusahaan per saham. Harga saham PT Kalbe Farma telah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh ROA dan EPS terhadap harga saham perusahaan ini. Selanjutnya, setelah latar belakang, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh signifikan ROA terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma? Yang kedua, apakah ada pengaruh signifikan EPS terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh simultan ROA dan EPS terhadap harga saham PT Kalbe Farma? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh ROA terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma. Yang kedua, menganalisis pengaruh EPS terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh simultan ROA dan EPS terhadap harga saham pada PT Kalbe Farma. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi bagi investor tentang faktor yang memenuhi harga saham PT Kalbe Farma. Yang kedua, membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang ketiga, ada menambah pengetahuan akademis tentang pengaruh ROA dan EPS terhadap harga saham. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada return on asset. Pengertian return on asset menurut Sugiono dan Untung, return on asset merupakan rasio untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada, atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Jadi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa return on asset merupakan suatu alat yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan perusahaan, di mana rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap modal yang ditanamkan ke dalam perusahaan. Jadi ada salah satu rumus menurut Sugiono dan Untung, yaitu sebagai berikut, yaitu return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dan yang kedua itu ada earning per share. Pengertian earning per share menurut Tan Dililin menjelaskan bahwa earning per share merupakan laba bersih dari perusahaan yang siap dibagikan kepada para pemegang saham
yang dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan yang beredar di pasaran. Earning per share yang tinggi merupakan daya tarik bagi investor. Semakin tinggi EPS, maka kemampuan perusahaan untuk memberikan pendapatan kepada pemenang sahamnya semakin tinggi. Salah satu menurut Kashmir, rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Earning per share sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi jumlah harga saham beredar. Selanjutnya ada harga saham. Pengertian harga saham menurut Fahmi, salah satu merupakan tanda bukti pernyataan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Sedangkan menurut tanda lilin, saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dan secara sederhana, saham diartikan sebagai surat berharga, bukti kepemilikan individu atau intuisi atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Ada juga menurut Darmaji, harga saham merupakan harga yang terjadi di bursa efek pada waktu tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan menit, bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena